Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran PAIBP kelas 10 di bab 8 dengan tema menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah, bersama Ibu Dewi Ariyanti dari SMA Negeri 1 Cileunyi. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu diharapkan kalian setelah belajar tentang materi ini mampu menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau godok, menumbuhkan sikap kontrol diri atau mujahadah an-nafs, dan berani dalam kehidupan sehari-hari atau yang disebut dengan syaja'ah. Pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental atau godok, menumbuhkan sikap kontrol diri, dan berani. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu meyakini bahwa sikap temperamental itu merupakan larangan agama. Dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Yang terakhir, diharapkan kalian mampu menghindari sikap temperamental atau godok dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, baiklah kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang menghindarkan diri dari sifat temperamental atau godok atau pemarah, ya. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali dalil yang melarang seorang mukmin untuk memiliki sifat pemarah dan temperamental, karena akan mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain pada kehidupan dunia hingga kehidupan di akhirat. Sehingga seorang mukmin harus bekerja keras untuk menahan amarahnya agar terhindar dari hal-hal yang merugikan. Nah, ini anak-anakku sekalian, mengapa kita penting sekali mempelajari ini. Godop atau marah ini berasal dari bahasa Arab. Akar kata godiba, yagdibu, godoban. Artinya, menurut istilah, godop ini berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Menurut Sayyid Muhammad Nuh dalam kitab Afatun ala At-Tori, marah adalah perubahan emosional yang menimbulkan penyerangan dan penyiksaan guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada di dalam hati. Sedangkan dalam perspektif ilmu tasawuf, Imam Nawawi menyebutkan bahwa marah adalah tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah pada bagian wajah yang mengakibatkan kebencian kepada seseorang. Al-Quran dan hadis banyak melarang kita untuk melakukan perbuatan godop ini. Salah satunya akan Ibu sampaikan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala nabiyyu ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahu Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab, janganlah engkau marah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi sebaliknya, seorang mukmin harus mampu menjaga dan mengontrol dirinya. Godaan setan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama datang silih berganti, menguji keimanan, kemampuan kita untuk mengendalikan diri setiap hari. Apabila kita mampu mengontrol diri dan mengikuti bisikan dari godaan untuk melakukan hal-hal yang terlarang tersebut, maka tentu saja kita akan terjerumus ke dalamnya. Namun, apabila kita mampu mengontrol diri dengan baik,
maka kita akan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Apa itu godob? Godob marah, temperamental ya dalam bahasa kita. Lawannya adalah ridho atau yang biasa disebut al-hilm atau murah hati. Murah hati itu al-hilm itu tidak cepat marah. Nah, godob sering dikiaskan seperti nyala api yang terpendam di dalam hati sehingga orang yang sedang dalam keadaan marah wajahnya akan memerah seperti api menyala. Nah, eh, sifat godob ini harus dihindari anak-anakku sekalian karena sifat godob tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya akan menimbulkan masalah baru. Seorang muslim harus senantiasa bersabar dan berusaha menahan amarahnya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang bersabar adalah orang yang sanggup bertahan menghadapi rasa sakit serta sanggup memikul beban atau sesuatu yang tidak disukainya. Ya, jadi orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang berkelahi, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, penyebab kemarahan terdiri dari dua faktor. Ada secara fisik dan secara psikis ya atau rohani. Mungkin karena dia kelelahan yang berlebihan, kurangnya zat tertentu dalam tubuh, atau reaksi hormon kelamin. Ini yang bisa memicu pada kemarahan. Secara rohani, orang yang temperamental, orang yang mudah marah, ini di dalam hatinya ya seringkali memunculkan sifat ujub, bangga terhadap diri sendiri. Nah, ini rasa bangga seseorang terhadap diri sendiri baik dalam hal pemikiran, pendapat, atau status sosial, keturunan, kekayaan. Ini merupakan salah satu sebab munculnya kemarahan seseorang apabila tidak dikendalikan dengan nilai-nilai agama Islam. Ujub sangat dekat dengan kesombongan. Apabila seseorang yang memiliki sifat ujub tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain seperti yang ia harapkan, maka sangat berpotensi munculnya sifat amarah yang dapat merugikan. Nah, itu hindari sifat ujub ya atau berbangga diri. Yang kedua, perbedaan atau perselisihan. Nah, debat atau ya adu argumen ini seringkali muncul apabila terjadi adanya sebuah perbedaan. Jadi akibat buruk yang ditimbulkan dari sebuah perdebatan di kalangan masyarakat kita sangatlah banyak ya. Itu sebabnya Islam melarang terjadinya perdebatan. Meskipun yang diperdebatkan ada sesuatu yang benar. Karena jika tidak didasari dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang benar, perdebatan dapat menimbulkan kemarahan dan mendatangkan perselisihan. Maka kata Rasulullah diterima oleh dari Abu Umamah, Rasulullah berkata, aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar ya. Jadi jangan terlalu sering ingin banyak ngobrol berdebat sesuatu hal ya meskipun itu benar gitu. Ini Rasulullah menjamin bahwa akan dibikinkan rumah di tepi surga gitu ya. Aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan kedustaan meskipun bersifat gurau. Nah, ini hati-hati meskipun bercanda, hindari dusta. Dan aku juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seorang yang berakhlak baik. Nah, ini ya timbul dari godob tadi. Ternyata Allah memperhatikan sekali sifat-sifat ini sehingga pahala yang diberikan oleh Allah sangat besar ya. Senda gurau yang berlebihan itu juga dihindari. Seringkali ada orang tersinggung ya, sakit hati, lalu ucapan yang keji dan tidak sopan juga ya, tadinya niat kita bercanda malah muncul keluar kata-kata atau ucapan yang keji atau tidak sopan, menghina, mengejek gitu ya, umpatan atau perkataan yang menyesakkan dada gitu ya kepada orang lain. Ini salah satu pemicu timbulnya kemarahan seseorang. Nah, itu harus dihindari. Lalu yang terakhir, sikap permusuhan kepada orang lain ya. Seseorang yang memiliki bibit kebencian dan tidak suka kepada orang lain cenderung akan memusuhi orang lain dengan segala cara ya. Mengolok, mencaci, mencari kesalahan, adu domba, mengejek gitu ya. Nah, ini
yang akan menimbulkan sikap permusuhan. Maka kata Allah, hindari ya, hindari. Sehingga apabila ada orang yang diperlakukan buruk, dia tidak ridho, jadi sangat berpotensi untuk memicu kemarahan dan permusuhan yang tidak kunjung berhenti gitu ya. Maka ini yang seringkali menjadi penyebab kemarahan. Kita sudah tahu indikatornya yang akan memicu pada kemarahan secara psikis, secara fisik, maka kita juga oleh Allah sudah dikasih jalan ya, harus bagaimana tindakan kita. Maka yang Ibu sampaikan barusan, yuk kita sama-sama hindari gitu ya, supaya kita tidak menimbulkan kemarahan atau permusuhan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, tingkatan sifat marah ini ada 3 ya. Di sini ada golongan marah yang berlebihan atau dalam bahasa agama disebut ifrat. Nah, golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah ini bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Jadi seringkali orang itu berteriak, membentak dengan suara keras. Mungkin ada kalanya terjadi pemukulan ya. Nah, atau amukan sehingga mungkin nauzubillah sampai menumpahkan darah percuma. Nah, ini marah yang tidak dapat dikendalikan, juga dapat membentuk perasaan dendam, ya, benci gitu, dengki, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan balas dendam, gitu ya. Maka hindari sifat temperamen atau godob yang berlebihan ini terbentuk karena 2 faktor. Ada bawaan, ada kebiasaan, ya. Tidak sedikit sifat pemarah tersebut merupakan sifat bawaan, sehingga pembawaan watak dan wajahnya seolah-olah menampakkan ciri khas sebagai seorang pemarah. Namun ada kalanya sifat pemarah itu terbentuk dari pembiasaan, pola asuh, lingkungan tempat tinggal sehari-hari, faktor pergaulan, dan juga bentukan dari habituasi lingkungan di sekitarnya, gitu ya. Nah, itu anak-anakku sekalian, kita sedang masa-masanya mencari jati diri, maka bergaulah dengan orang-orang yang senantiasa membawa kebaikan kepada diri kita ya. Jadi seperti yang diriwayatkan oleh hadis yang Abu Daud ini ya, dia memiliki sahabat dan dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Dan setan diciptakan dari api, sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kamu marah, maka hendaklah dia berwudu. Nah, itu nanti kita akan bahas apa senjata-senjata orang dalam keadaan marah, gitu ya. Selanjutnya yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah. Ini tafrid namanya, tafrid ya, golongan yang tidak bisa marah. Merupakan ini kebalikan dari golongan ifrat tadi. Golongan ini sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apa yang terjadi. Pada golongan yang seperti ini menghadapi urusan agama yang dihina maupun diinjak-injak oleh golongan lain, mereka akan bersikap acuh. Nah, ini tidak boleh kita bersikap acuh apabila agama kita dihina, tidak ada rasa marah atau kesal ketika agama kita dihina, nabi kita dihina, kita dihina, kita biasa saja. Nah, ini yang bahaya. Ya, tidak diperbolehkan di dalam agama. Golongan yang tidak memiliki sifat marah. Ya, golongan seperti ini apabila terjadi pelanggaran hak terhadap keluarga maupun dirinya, ya akan tetap bersikap lunak. Nah, ini juga tidak boleh ya kita. Jadi memiliki sikap tafrid termasuk golongan yang tercela dalam agama gitu ya. Maka berlebihan marah tidak boleh, tidak marah pun itu tidak boleh, tapi kita wasot ya, atau pertengahan ya, pertengahan. Kita dihina dalam urusan agama kita boleh marah, tetapi kalau hal-hal yang sepele yang tidak ada urusannya dengan agama, dengan akidah kita, dengan syariat aturan agama kita, tidak perlu kita membesar-besarkan ya, tidak perlu kita mengambil tindakan berlebihan. Yang ketiga, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional, itu atau dalam bahasa agama kita disebut iktidal. Nah, golongan yang moderat yang berada di antara ifrat dan tafrid ini, mereka tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Jadi sifat marahnya yang proporsional itu marah yang timbul karena sesuatu melanggar larangan Allah dalam rangka membela agama Islam dan umatnya. Ya, jadi pertengahan. Itu kita tidak
perlu mudah marah, tetapi ketika agama kita diinjak, dihinakan, kita wajib marah. Nah, selanjutnya bagaimana kita nih caranya supaya menghindari sifat godok tadi, sifat pemarah. Kalau kita sudah kadung karena kita manusia, kadang kita juga merasa kesal, tidak mampu mengendalikan amarah kita, oleh Allah dan Rasulullah diberi jalan. Bagaimana caranya supaya kita senjata lagi marah nih? Gitu. Rasulullah mengajarkan kepada kita lagi marah cepat baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Karena kan marah itu awalnya dari setan, ya, datangnya dari setan. Baca ta'awudz. Udah baca ta'awudz, kamu harus rubah posisi. Kalau sekiranya saat itu kamu dalam kondisi berdiri, kamu harus duduk. Tapi ketika sedang duduk, kamu tadi marahnya tuh lagi duduk, maka berbaringlah. Kata Rasulullah begitu. Rubah posisinya. Bukan dalam kondisi sedang tidur, marah langsung duduk, langsung berdiri. Itu tangan, kaki, semuanya bisa mudah dengan bergerak dengan leluasa kan ya. Makanya oleh Rasulullah kalau sedang berdiri, duduklah supaya ruang gerak kita itu dibatasi. Lagi duduk, masih marah, berbaringlah gitu ya. Nah, yang ketiga cara kita diam seribu bahasa. Diam, tidak berbicara sedikit pun. Sebab apa? Kalau berbicara kita akan mengeluarkan kata-kata yang mengandung unsur dosa dan maksiat. Ngomongnya ngelantur, menghina, mencaci, bahkan mungkin keluar kata-kata musyrik, kata-kata kekufuran, kata-kata yang menolak kebenaran dari Allah. Maka hindari, diam, dan diam saja. Ketika sedang malah diam supaya tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kita yang tidak disenangi atau menolak ya, atau bertolak belakang dengan aturan agama kita ya, maka diamlah. Nah, dalam keadaan sudah tahu merubah posisi, sudah diam tidak, maka ambil air wudhu. Ambil air wudhu karena padamnya api itu oleh air. Karena ini adalah sumber kemarahan itu datangnya dari api, panas harus disiram dengan air supaya padam. Maka berwudhu, sholat. Bu, udah gak ada waktu sholatnya ini sekarang. Waktu sholat apa? Sholat mutlak saja ya. Sholat mutlak 2 rakaat bersimpuh di hadapan Allah, berdoa, minta petunjuk, terutama supaya pikiran hati jernih, Allah akan kasih jalan keluar gitu ya. Nah, ini berwudu. Yang terakhir mengingat wasiat Rasul dan janji Allah. Tadi banyak hadis yang mengingatkan kita tentang larangan untuk marah itu ya. Akan dibuatkan rumah di surga, nanti di padang mahsyar kita akan didatangkan supaya milih bidadari mana yang akan menemani kita nanti di akhirat. Kita yang milih mau yang bagaimana. Orang yang mampu menahan amarahnya itu oleh Allah, kata Allah, orang yang kuat, maka dialah pemenangnya gitu ya, mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengendalikan marahnya, pasti dia adalah pemenangnya. Maka Allah akan memberikan hadiah-hadiah yang sangat banyak terhadap sang pemenang. Nah, itu ya cara menghindarkan diri dari sifat temperamen mental. Nah, apa manfaatnya menghindari sifat temperamen mental atau godok ini? Tadi sudah kita bahas sedikit. Menghindari kebencian dan permusuhan pasti membawa kebahagiaan, hati kita tenang ya, hati kita tenang, tidak punya musuh kemana-mana ya, hati kita akan tentram dan nyaman. Nah, lalu mendapatkan pahala yang besar dari Allah, itu sudah pasti. Nah, mungkin anak-anakku itu saja yang bisa disampaikan dalam bagian pertama ini masalah godok. Nanti kita akan sambung lagi di mujahadah an-nafs atau kontrol diri, dan di bagian ketiga ada tentang syaja'ah. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.